Halo semuanya, happy cuan buat teman-teman yang sudah nonton, teman-teman Bapak Ibu yang udah nonton di list akumulasi kemarin di mana Medco baru di hari Jumat ya. Di list akumulasi itu ada Pani, ada Medco, lalu ada Aces dan ada BRPT dan hari ini terutama ya Medco baru naik kenceng banget. Kalau yang BRPT udah beberapa hari yang lalu, hari ini bisa dikatakan retrace dan ya dia mantul di tepat di supportnya ya. Tetapi di video ini saya tidak akan membahas teknikal, saya akan membahas lebih ke kenaikan laba dari Antam Aneka Tambang di kuartal kedua atau di semester 1 yang labanya naik ya 23%. Nah, apakah ini efek dari adanya smelter nikel? Nah, ini kita akan bahas di video kali ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa buat subscribe dulu. Oke, biar nggak ketinggalan kita update apa. Karena kita akan update selalu, insya Allah di tiap harinya. Entah itu teknikal, fundamental, bandarmologi. Dan ada series buat Bapak Ibu dan teman-teman yang baru terjun di pasar modal. Ada series namanya Saham Bagi Pemula. Itu silahkan ditonton, ada di playlistnya. Itu cocok buat yang baru terjun di pasar modal. Oke, check this out untuk apa yang membuat Aneka Tambang labanya naik. Saya tag ini jam 10.42 tanggal 1 September nih, masih perdagangan mulai, dan ini dimana mereka baru laporan keuangannya 31 kemarin, berarti ya jam 7 kurang seperempat bisa dikatakan, dimana labanya naik 23,8 ya, 24 lah ya, 24% gitu. Nah, akan kita bahas di kali ini, dan di sini ada press release dari Antam di mana mencatatkan profitabilitas positif periode 6 bulan pertama atau 1 semester, tumbuh 24 atau 23,8% tepatnya. Ada beberapa yang menarik ya, di mana ini poinnya saya akan bold di sini. Kinerja produksi dan penjual komoditas periode 1 semester, Antam mencatatkan penjualan bersih 21,6 T, meningkat 15, tetapi netnya bisa 24%, which is good, sangatlah bagus. Penjualan bersih domestik menyumbang 85% dari total omsetnya. Terus kontributor terbesar penjualan proporsinya 62% terhadap produk kemas ya, produk kemas 62% dari total omset, yaitu sebesar 13,3 T. Terus total volume produksi logam emas, ya, ini itu dia pemurnian ya kalau Antam ya, itu 594 kg. Wow, capaian tersebut sejalan dengan pemenuhan rencana produksi emas tahun 2023. Oke, rencananya mereka akan memproduksi emas tahun ini tuh 1167. Ternyata sudah direalisasi 594. Jadi 1167 kurangi 594. Jadi masih ada sisa 573, dan harusnya ini make sense dan bisa dilakukan ya untuk di sisa kuartal ya, sisa 1 semester. Sementara untuk penjualan logam emas mencapai 13.000. Wow, 13.508, tumbuh sejalan dari penjualan kuartal ini tahun lalu itu 13.400. Jadi naik tipis, naik hanya puluhan kilo ya. Sejalan dengan upaya. Oke, ini udah. Terus kita kontribusi penjualan segmen nikel. Nah, ini yang bagus ya. Dimana ada dua ya, ferronikel dan biji nikel. Proporsinya 34%. Tidak sebesar tadi yang 62 something. Tetapi tumbuhnya itu mencapai 36%. Yaitu total dua produk ini itu 7,43 triliun. Padahal tahun lalu itu 5,45 triliun aja gitu. Oke, volume produksi nikel mencapai 10.537 ton nikel dalam ferronikel, dan capaian volume produksi nikel untuk tumbuh 10% ya kalau dibandingkan tahun lalu. Tumbuh 10%. Oke, ini hal yang oke ya. Sejalan dengan upaya keberlanjutan perusahaan meningkatkan cost competitiveness serta pelaksanaan upaya dekarbonisasi melalui penurunan emisi gas rumah kaca dari operasi pabrik ferronikel Antam di Kolaka pada bulan Januari 2023. Antam bersama PLN mendatangi perjanjian jual beli tenaga listrik terkait dengan dukungan pasokan listrik operasi
pabrik ferronickel Antam di Kolaka, itu kapasitas 150 megawatt ampere MVA ya, megavolt ampere. Oke. Produksinya itu 6,81. Kalau tempo hari, Bapak Ibu teman-teman bisa nonton juga videonya dari Inco. Mereka juga kerjasama bahwa ini menunjukkan bahwa nikel ini mulai ada hal yang oke ya. Terkait dengan inisiatif pengembangan hilirisasi nikel untuk baterai kendaraan listrik ini sama ya dengan Inco. Pada bulan Januari, Antam bersama dengan Hong Kong CBL Limited, anak perusahaan yang dikenal oleh CBL, menandatangani perjanjian jual beli saham bersyarat. Wow, sebagai kepemilikan Antam pada PT Sumber Daya Arindo. Oke, penandatangan ini diikuti dengan penandatangan perjanjian pemegang saham bersyarat. Oke, nantinya setelah transaksi efektif dilaksanakan, Antam tetap menjadi pemegang saham pengendali PT SDA. Langkah awal realisasi pelaksanaan proyek pengembangan ekosistem EV baterai di Indonesia. Nah, ini hal yang bagus ya, berarti kerjasama dengan Hong Kong. Dengan Hong Kong, tidak ada Cina dan lain-lain. Oke, itu sih sebagai upaya pengembangan ini. Nah, ini nanti bisa dibahas, ditonton, dibaca di keterbukaan informasi gitu. Nah, saya melihat berita ya, di mana proyek smelter ferronickel dipercaya efek berganda. Antam janji segera beroperasi. Nah, janji mereka itu mengatakan di sini ya, meskipun dampak tidak langsung serta-merta menjadi konstruksi, dampaknya akan terasa, sedangkan untuk nilai tambah dan terasa dalam 2-3 tahun ke depan. Jadi ini 2023, 2 tahun lagi ya, paling cepat 2025. Ya, 2025 paling cepat ya. Oke, ini yang hal yang bagus. Jadi ini proyek yang akan oke di 2024, 2025, dan ini bisa menjadi gambaran ya untuk komoditas di sektor nikel ya. Kalau smelternya sudah jadi, harusnya ya demand akan nikelnya ini kan makin besar. Kalau demand nikel makin besar, harga komoditas nikel harusnya kan juga up. Itu sih poinnya di situ. Itu kenapa kok smelter memproduksi nikelnya memurnikan lebih banyak, butuh banyak ya, karena kebutuhan baterai dari kendaraan listrik itu tadi. Oke, kita bahas ya di laporan keuangannya. Laporan keuangan dari Antam terlalu besar. Oke, asetnya naik, kasnya ya 6,5 T. Kita cek di note nomor 4. Ini bagus nih. Oke, kasnya deposito ada 2,7, bagus, 2,7 T. Jadi ada berapa nih? 27, 25, 168 dibagi 65, 81, 605, yaitu 41%. Bagus sih, 30 aja tuh udah oke sih. Depositonya hampir 50%-nya, dimana mereka taruh di pemerintah ya dalam bentuk rupiah 2,3 SBI berarti ini kemungkinan ya. Tingkat suku bunganya 3,2 sampai 6,43 kalau rupiah. Kalau dolar 2,25 sampai 4%. Hal yang bagus sih untuk saya melihat ya. Mereka menaruh 40% dari total kasnya ya. Oke, kita lihat ke yang lainnya. Persediaan sama 2,9, nggak ada perubahan. Kalau kita cek di note nomor 6, persediaan paling banyak masih di emas dan perak ya. Nah, ini nanti kalau smelternya jadi ya harusnya nikelnya ini bertambah sih. Dari segi penjualan tahun ini kan juga udah oke ya, 2023 ini ya, semester satunya ya. Kita lihat hutangnya ya, hutang berbunga terutama pinjaman investasi bagian jangka pendek. Nah, ini ada 643 M. Oke, sangat masih bisa ke cover. Pinjaman bank jangka pendek 900. Jadi kalau kita total 901 560 tambah 643 977, ini 1,5. Utang dividen mereka ada utang 1,8 ya. Ini nggak berbunga sih. Oke, ini 1,5. Jangka pendek udah sangatlah bisa ke cover. Total kasnya kan 6 T sendiri ya. Untuk jangka panjang, nah ini jangka panjang pinjaman investasi disertai dikurangi bank jangka pendek. Oke. Ini ada 1,3 gitu. Jadi kalau di total perusahaan ini punya hutang 2,8. Ini sangatlah bisa ya untuk mengcover semuanya ya. Sangatlah bisa. Dan ini di cover dengan kasnya doang gitu. Kasnya kan 6,5 gitu. Dan masih ada sisa 5 T.
5T free cash flow, belum lagi ditambah ini investasi pada entitas, ini ada 2, aset tetap bersih, ini nggak usah sih. Oke, itu sih belum ditambah saldo ekuitas ya, dari saldo laba yang belum ditentukan penggunanya 12T. Jadi ini perusahaan 12,6, 12,8 untuk bayar hutang di berbunganya, masih ada sisa 12, berarti masih ada 13, berarti ya 15 free cash flow ya. Karena masih ada hutang yang nggak berbunga sih. Saya fokusnya yang berbunga aja. Oke, dengan market cap sekarang 4,6. Oke, nanti akan saya hitung. Oke, nggak di harga sekarang. Oke, penjualannya, nah ini penjualannya naik, tapi tidak signifikan. Nah, PR-nya tadi kan kalau di press release-nya kan terlihat ya, dimana aslinya secara omset ya, secara omset ini perusahaan cuman tumbuh berapa tadi? Tumbuh 5% ya. Laba kotor ini pertumbuhannya. Yang gede kan tumbuh yang tadi 24% ya, padahal perusahaan cuman tumbuhnya nggak segitu. Oke, kita hitung aja deh. 21661 kurangi 18772 bagi 18772. Nah, ini naiknya 15 tapi netnya bisa 24. Itu karena apa? Pasti ada penekanan yaitu di bebannya. Beban pokok penjualan ini naik sejalan dengan penjualan. Oke, nggak masalah. Yang oke ya ini beban umum dan administrasi. Sebelumnya 2T, sekarang bisa ke cover hanya keluar 1,4. Jadi turun hampir 600 M. Bagus banget ini di sini. Jadi laba usahanya atau profitnya ini tuh gede banget dibandingkan tahun lalu ya naiknya. Terus ini perusahaan yang oke lagi adalah penghasilan keuangan ini naik bertambah, which is good. Mungkin itu sih sama. Nah, ini kalau kemarin dapat keuntungan dari selisih kurs, kalau sekarang kan dikurangi. Dan ini just akuntansi aja ya. Itu aja sih. Jadi sudah kejawab apa yang membuat dia turun, yaitu beban umum dan administrasinya. Kita cek penjualannya deh. Kita cek penjualan dari Antam di note 28. Di note 28 kita cek untuk Antam. Nah, ini ya penjualannya ya. Nah, ini emasnya naik tapi tidak signifikan, tapi masih bisa stabil di atas 10T. Nah, ini nikelnya yang bagus ya. Naiknya signifikan ya. Alumina ini juga naik, biji bauksit ini turun, perak ini turun, logam mulia lainnya turun juga. Jasa permurnian logam mulia dan jasa lainnya ini juga ya naik juga. Jadi yang paling signifikan ya kenaikan dari si nikelnya sendiri ya, entah itu biji nikel atau ferronikel. Itu sih sudah terjawab. Terus kalau tadi beban umum dan administrasi, mereka menekan dari mana sih? Oh, padahal ini naik-naik semua ya, naik-naik semua, dari gaji naik, penambahan bersih dan provisi piutang naik, beban imbalan karyawan pasca kerja ini naik, ini buat pensiun ya. Yang turun ya ini amortisasi ini turun. Sebelumnya naik ding, sorry naik. Yang turun banget ya ini provisi kasus hukum. Sebelumnya 952 M jadi hanya 1 M doang. TIC ini ngaruh banget sih. Ini aja. Oke, jadi itu ya sudah kejawab ya. Yang bisa penurun sama ini biaya ekspor ini turun. Biaya ekspor ini turun. Itu. Kalau kita cek ya dengan harga sekarang untuk Antam, PI-nya itu di harga 11, lalu PBV-nya di harga 1,98. Oke, untuk kesimpulannya ya, untuk Antam sendiri dengan harga yang sekarang, saya take video ini di harga di harga 1950. Terus kondisi nikelnya juga oke, omsetnya naik, tetapi smelternya belum jadi secara keseluruhan. Saya bisa mengatakan untuk Antam sendiri harga ini sangatlah masih murah ya, masih murah karena targetnya in the long ya. 2-3 tahun ke depan ya, menunggu smelternya memang benar-benar jadi dan optimal. Nah, itu poinnya di situ. Cuman lebih ke manajemennya mungkin yang diatur. Akan sangat menarik banget kalau Antam bisa ke bawah di dekat 1500 itu udah murah banget sih. Itu aja sih. Kondisi sekarang oke sih, tapi kalau dirasa murah banget enggak juga gitu. Jadi menurut saya target harga 2500 itu sangatlah possible sih dengan
kondisi Antam seperti ini sehat dan juga prospek bisnisnya yang kedepannya juga oke. Oke, mungkin itu view saya tentang Antam. Kalau ada perbedaan atau view lain boleh tulis di kolom komentar, dan mau request sama apa boleh juga tulis di kolom komentar. Oke, see you on the next video. Bye bye.